Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya hari ini kakak dan abang sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita mulai untuk pembelajaran kita mengenai tes wawasan kebangsaan untuk masuk sekolah kedinasan dengan materi peran Indonesia dalam dunia internasional, marilah sama-sama kita menundukkan kepala, meminta permohonan kepada Allah agar pembelajaran kita ini menjadi ibadah, dan ibadah kita menjadi amal ibadah yang mengalir sampai ke liang lahat dan sampai di akhir masa kelak. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aqnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa aqimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, kita langsung mulai. Peran Indonesia dalam dunia internasional. Kita masuk dulu untuk pengertiannya. Pengertian hubungan internasional itu adalah hubungan antara dengan negara serta subjek hukum bukan negara untuk atasi masalah yang sifatnya adalah lintas negara. Jadi maksudnya di sini subjek hukum bukan negara itu adalah mungkin saja dia sebagai pihak ketiga, sebagai penengah, ataupun sebagai saksi. Itu dia. Nah, untuk mengatasi masalah lintas negara berarti masalah tersebut sudah menjadi konflik yang sifatnya adalah tidak lagi satu negara tapi sudah di luar dari negaranya. Oke, itu pengertiannya. Kita masuk untuk jenis-jenis hubungan kerjasama. Ada 3. Yang pertama itu adalah bilateral. Kalau katanya bilateral berarti dilakukan oleh 2 negara, hanya 2 negara. Contohnya di sini adalah perjanjian ekstradisi yang dilakukan antara Indonesia dengan Singapura. Nah, biasanya perjanjian ekstradisi ini tujuan utamanya adalah untuk memperluas kerjasama terutama dalam mengatasi masalah pelanggaran hukum. Nah, itu dia yang paling utama ya. Contohnya misalkan orang Indonesia melanggar hukum di Singapura. Bagaimanakah konsekuensinya? Bagaimanakah hukumnya? Nah, itu sudah dibicarakan dalam perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura. Makanya kalau ingin mempermudah masalah pelanggaran hukum di negara-negara lain, maka Indonesia harus lebih banyak membuat yang namanya perjanjian ekstradisi dengan negara-negara lain. Oke, itu untuk yang pertama. Yang kedua adalah jenis kerjasama regional. Kalau regional makanya ada region. Misalkan nih, pemilihan umum untuk wilayah region 1. Nah, region itu wilayah ya, 2 kali saya sebutkan. Region itu artinya wilayah. Nah, kalau dia kerjasama regional berarti kerjasama antara 2 negara atau banyak negara. Sorry, di sini bukan 2 negara ya. Lebih dari 2 negara atau banyak negara, namun dia terbatas dalam wilayah tertentu. Contohnya itu sama-sama wilayah Asia Tenggara, ada ASEAN. Kemudian ada konferensi Asia Afrika antara wilayah Asia dengan Afrika. Kemudian ada APEC, OPEC, GNB dan lain sebagainya. Oke, itu untuk regional. Kemudian ada multilateral. Nah, kalau multilateral ini adalah kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara, hampir sama dengan regional. Hanya bedanya kalau regional tadi terbatas wilayahnya, kalau multilateral itu tidak terbatas wilayah dan tidak terbatas dimensi. Contohnya adalah PBB. Oke, kita masuk untuk hukumnya. Hukum internasional secara modern itu ada 2. Ada yang sifatnya tertulis dan ada yang sifatnya tidak tertulis. Kalau tidak tertulis ini biasanya adalah hukum kebiasaan dari suatu negara tertentu. Kemudian cara mengatasi konflik dari masalah internasional itu ada 2 juga. Yang pertama itu adalah cara damai, yang kedua adalah secara kekerasan. Nah, yang paling diutamakan itu adalah secara damai. Ketika sudah tidak bisa diajak lagi secara damai, maka mau tidak mau harus dilakukan yang namanya kekerasan atau diperangi ya. Apa sih tujuan utamanya harus dilakukan secara kekerasan? Untuk memberikan efek jerah dan untuk membuktikan kepada negara lawan bahwa negara tersebut adalah negara yang kuat. Itu dia. Kemudian untuk secara damai, tahapannya ada 3. Yang pertama itu adalah negosiasi. Kalau dia katanya negosiasi atau negosiasi, mirip lah ya. Atau perundingan ya, paling utamanya adalah perundingan. Jadi mereka merundingkan dulu apa yang menjadi permasalahan, kemudian bagaimana jalan keluarnya.
maka dibuatlah sebuah perjanjian. Setelah perjanjian selesai, kemudian tahap yang kedua adalah penandatanganan. Nah, penandatanganan ini dilakukan oleh pihak yang sedang bertikai. Nah, setelah ditandatangani, maka perjanjian yang sudah dirundingkan tadi dianggap sah. Walaupun seandainya di saat ratifikasi ada salah satu negara yang tidak hadir. Tapi ketika ratifikasi, nah diharapkan kedua negara tersebut yang sedang konflik, ketika ratifikasi itu diharapkan juga harus datang menyaksikan pengesahannya. Kenapa? Karena demi perdamaian internasional. Namun jika tidak datang atau ada salah satu negara yang tidak datang, maka ratifikasi tetap dilaksanakan dan perjanjian tadi sudah dianggap sah karena sebelumnya sudah ditandatangani oleh kedua negara yang sedang konflik. Itu dia. Jadi yang ketiga itu adalah ratifikasi atau pengesahan. Setelah disahkan, maka sifat perjanjian tadi adalah self-executing. Artinya harus dilaksanakan atau dipatuhi oleh negara yang sedang melakukan perdamaian tadi. Nah, apabila tidak dilaksanakan maka akan ada sanksi. Nah, itu dia untuk tahapan dalam perdamaian internasional. Oke, sekian materi kita dan ini merupakan materi terakhir. Kita akan lanjutkan kuis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.